Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membahas mengenai dinamika pencairan bantuan sosial, khususnya yang tahap 3 yang sebentar lagi akan disalurkan. Oke, jadi per hari ini ada banyak sekali berita-berita yang beredar mengenai pencairan bantuan sosial. Dan tidak jarang yang memberikan harapan-harapan kepada penerima bantuan sosial. Contohnya berita yang disebarkan, di daerah ini sudah mulai cair beberapa orang dan boleh pergi dicek untuk kartu KKS-nya secara bertahap. Belum lagi ada berita yang memberitakan bahwa di daerah lain sudah ada penyebaran undangan untuk pengambilan bantuan sosial di kantor pos. Nah, berita-berita yang seperti ini sehingga membuat KPM ini merasa kenapa di daerah saya belum cair, kok di tempat lain sudah cair. Oke, jadi jawabannya ada di video kali ini. Pastikan nonton sampai selesai. Oke, jadi perlu untuk diketahui bahwa untuk pencairan bantuan sosial tahap 3 tahun 2023 ini, per hari ini saya membuat video ini, belum juga dilakukan pencairan bantuan sosial secara keseluruhan. Atau belum ada pencairan bantuan sosial sama sekali untuk tahap 3 tahun 2023 ini, kecuali yang cair pada bulan Juli kemarin di Sumatera Selatan. Karena pada waktu itu adanya acara Hari Keluarga Nasional sehingga diberilah pencairan bantuan sosial di sana tahap 3 sebagai simbolis kepada KPM yang berada di daerah tersebut karena adanya hari peringatan Hari Keluarga Nasional. Sedangkan di daerah lain, satu pun belum ada pencairan bantuan sosial sampai hari ini. Entah itu pencairan bantuan sosial PKH atau program keluarga harapan dan juga BPNT program sembako yang tahap 4 yang masuknya melalui kartu KKS. Jadi bisa dibilang berita-berita yang beredar seperti itu hanyalah clickbait atau hanya judulnya saja, sedangkan isinya tidak menjelaskan demikian. Jadi harap dimaklumi bagi pembuat beritanya karena itulah pekerjaan dia. Dan juga buat KPM atau penerima bantuan sosial dimanapun itu berada, ketika ada berita-berita tersebut jangan langsung pergi ngecek kartu KKS-nya. Ini khusus bagi penerima BPNT program sembako ya, atau penerima PKH yang masuknya melalui Bank Himbara. Jangan terburu-buru datang ke ATM untuk ngecek kartu KKS-nya karena saya selalu menyampaikan ini karena perlu diketahui sekali lagi, saya sampaikan di sini, kartu KKS yang seperti ini itu berbeda dengan ATM konvensional. Sebab untuk kartu KKS seperti ini itu stoknya terbatas. Yang pertama, stoknya terbatas di bank ketika apabila ia rusak misalnya atau hilang atau terjadi hal-hal yang lain, kartu KKS ini bisa saja langsung diganti apabila stoknya ada dan bisa juga harus menunggu beberapa bulan terlebih dahulu baru ada lagi stoknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kartu KKS yang seperti ini kualitasnya itu berbeda dengan kartu ATM konvensional pada umumnya. Kartu KKS yang seperti ini itu mudah rusak, mudah terkelupas, dan untuk warna hitamnya yang di belakang sini itu mudah sekali terkelupas atau copot sehingga tidak bisa lagi digunakan dan otomatis harus mengganti yang baru. Dan apabila dilakukan pergantian seperti yang saya sampaikan tadi, kartu KKS seperti ini stoknya terbatas di beberapa bank. Sehingga pada saat mau mengganti tidak bisa langsung diganti pada hari itu juga. Harus sabar menunggu terlebih dahulu dan biasanya kalau ada, tidak semua proses di Bank Himbara juga sama. Ada beberapa proses di Bank Himbara itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui sehingga terbilang ribet. Jadi saya sarankan kartu KKS yang seperti ini dijaga dengan baik sebisa mungkin. Gimana caranya supaya tidak rusak atau hilang. Itulah sebabnya saya bilang apabila mendengarkan info-info pencairan bantuan sosial silahkan dicek kartu KKS-nya secara berkala. Saya tidak menyarankan itu karena artinya kartu KKS ini semakin sering digesek, semakin sering digunakan maka akan berpotensi cepat rusak juga. Lalu bagaimana dengan informasi yang beredar bahwa katanya sudah ada beberapa KPM yang memposting struk pencairan bantuan sosial dan ada juga yang menginformasikan bahwa di daerahnya itu sedang dilakukan pencairan bantuan sosial melalui PT Pos. Oke, jadi perlu untuk diketahui, per bulan ini pencairan bantuan sosial yang tahap 2-nya itu belum selesai sehingga masih ada di beberapa daerah masih melakukan pencairan bantuan sosial tahap 2, bantuan sosial susulan bagi penerima program keluarga harapan tambahan. Karena pada pencairan bantuan sosial PKH ini itu harus digenapi terlebih dahulu kuotanya menjadi 10 juta KPM.
Nah, kemarin pada saat pencairan bantuan sosial secara terentak untuk PKH tahap 2-nya, ternyata ada beberapa KPM yang tidak dapat melakukan transaksi disebabkan karena orang tersebut berangkat keluar daerah dan tidak dapat langsung kembali pada hari itu juga pada periode pencairan bantuan sosial. Dan ada juga yang ternyata orangnya itu sudah pindah alamat sehingga bantuan sosialnya itu tidak dapat disalurkan atau dicairkan apabila masuknya melalui PT Pos. Dan ada juga ternyata sudah meninggal dunia atau komponennya itu sudah selesai. Sehingga beberapa KPM ini bantuan sosialnya itu dikembalikan ke kas negara. Jadi otomatis di pusat ada kuota yang kosong. Nah, kuota yang kosong inilah akan dikeluarkan lagi untuk menggenapi 10 juta peserta KPM. Sehingga adalah yang namanya pencairan bantuan sosial tahap 2 susulan atau tambahan, yang mana penerimanya rata-rata adalah lansia dan sebagian penerimanya adalah peserta baru, yang mana KPM tersebut belum memiliki kartu KKS. Oke, jadi untuk tanggal pastinya kita semuanya tidak tahu tanggal pastinya kapan, tapi yang jelasnya yang kami ketahui sekarang saat ini sedang dalam proses dan insya Allah akan segera cair, kemungkinan besar pada bulan Agustus ini. Jadi ya tidak ada salahnya mari kita berdoa bersama-sama, berharap bersama-sama semoga untuk prosesnya ini segera selesai karena ini akan melalui beberapa tahapan juga dan proses. Semoga saja tahapan-tahapannya cepat selesai, prosesnya cepat selesai semuanya sehingga pencairan bantuan sosial segera disalurkan. Nah, mengenai penyebabnya, jadi salah satu penyebabnya adalah karena untuk pemutakhiran data sekarang ini itu selalu diperbaharui setiap bulannya, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data per bulan dan dipastikan data-data KPM ini semuanya valid atau padat sebelum ia masuk ke tahapan pembuatan SK atau surat keputusan sebagai calon penerima bantuan sosial. Nah, karena proses ini memakan waktu, itu adalah salah satu penyebab pencairan bantuan sosial ini mengalami kemunduran sedikit. Kemudian penyebab diantaranya yaitu adalah harus menggenapi kuotanya terlebih dahulu. Jadi yang tahap 2 kemarin itu harus digenapi dulu kuotanya yaitu 10 juta KPM sehingga saat ini masih ada susulan pencairan bantuan sosial tahap 2 karena untuk memenuhi kuota yang tahap 2 kemarin. Nah, ketika nanti kuotanya sudah penuh, sudah full semuanya disalurkan sebanyak 10 juta KPM untuk PKH dan sebanyak 18,8 juta KPM untuk BPNT program sembako, barulah kemudian diterbitkan lagi BNBA atau SP2D tahap 3. Jadi istilahnya harus diselesaikan terlebih dahulu yang tahap 2, barulah kemudian tahap 3-nya ini disalurkan agar nanti penyaluran bantuan sosialnya itu tidak tumpang tindih gitu ya, yang satunya belum selesai malah terbit lagi yang satunya. Jadi sebenarnya untuk cara yang paling akurat mengetahui apakah bantuan sosial itu beneran sudah masuk atau belum, yaitu langsung dari pendamping sosialnya masing-masing. Nah, walaupun saya ini adalah pendamping sosial juga ya, salah satu pendamping sosial, tapi perlu diketahui untuk pencairan bantuan sosial ini tidak serentak menyeluruh di seluruh Indonesia. Bisa saja saya menyampaikan informasi, contohnya bahwa di daerah saya itu sudah cair pencairan bantuan sosial PKH tahap 3-nya atau BPNT program sembako yang tahap ketiganya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan di daerah Bapak Ibu tinggal itu belum cair bantuannya. Karena untuk pencairan bantuan sosial keluarnya bertahap, tidak serentak, tidak sekaligus di seluruh Indonesia. Dikeluarkannya per termin atau per batch, jadi tidak sekaligus keluarnya, sehingga bisa saja untuk pencairannya itu bisa jadi di daerah saya duluan cairnya atau bisa jadi juga justru di daerahnya Bapak Ibu tinggal yang lebih duluan cairnya. Jadi yang paling akurat itu adalah langsung dari pendamping sosialnya masing-masing sesuai dengan wilayah tempat Bapak Ibu tinggal. Informasi yang melalui media sosial yang sering disampaikan melalui kanal YouTube dan juga media-media lainnya itu hanyalah penyampaian secara keseluruhan, secara menyeluruh. Tapi yang paling akurat adalah langsung dari pendamping sosialnya masing-masing. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti share ke Facebook, ke WhatsApp, agar teman-teman yang lain, masyarakat di luar sana, sesama penerima bantuan sosial bisa mengetahui informasi ini juga.
Oke, itu saja. Semoga bantuan sosial di tahap 3 ini cepat cair agar segera dimanfaatkan oleh masing-masing penerima bantuan sosial. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.